Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kita akan menjelaskan tentang desain belt conveyor kita. Nah, pertama-tama kita akan perkenalan kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Lamfai Kalmauzi dengan NPM akhir 057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidki dengan NPM 1. Memperkenalkan nama saya Neo Aidin dengan NPM 81. Perkenalkan nama saya Banu Parabaswara dengan NPM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Zaki Anugrah Pratama dengan NPM 143. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, nama saya Dovi Melos Maswarjo dengan NPM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Maharani Tiara Artemis Prabowo dengan NPM akhir 176. Baik, setelah kita perkenalan, di sini kita akan menjelaskan tugas kita. Poin pertama, next. Nah, poin pertamanya ini itu kita akan mendesain conveyor yang sesuai untuk handling material yang digunakan. Seperti yang ada di gambar, dan kesyaratan itunya seperti ada yang di table bisa dilihat. Yang kedua itu jelaskan area load section-nya. Yang ketiga, tentukan daya yang dibutuhkan. Yang keempat, hitung efisiensi mekanik sistem conveyor-nya. Next. Nah, pada data-data ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rasif Fitki. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi, material yang kita pakai adalah kasiterit dan kode materialnya adalah D37 dari tabel 32 di sini. Karena kasiterit memiliki ukuran yang lampi ya, besar, makanya kita pakai kode D. Lalu dengan kita memakai angle of repose-nya itu adalah 30 sampai 35 sampai 39, ada di range yang ini ya. Average flowing angle of repose-nya 30 to 39. Maka kita ambil kode 3. Lalu dengan abrasifnya, kita kasiterit ini adalah sangat abrasif, makanya kita pakai yang 7 ya. Jadi kita memiliki kodenya D37. Lalu kapasitasnya ada di soal, yaitu 150 ton per hour. Panjang lintasan A itu 730 meter. Panjang lintasan B 650 meter. Lalu panjang lintasan totalnya 1380 meter. Dan dikonversi ke feet menjadi 4257,56 feet. Ketinggian titik A itu 0 meter, lalu ketinggian titik B-nya adalah 42,5 meter. Dengan dikonversi menjadi feet itu 139,44. Baru rekomendasi sudut inklinasi maksimalnya itu adalah 18, karena di soal itu 12. Jadi maksimal untuk material kasiterit itu kemiringannya ada di 18 derajat. Untuk angle of repose, kita ada di tabel 31 ya. Jadi karena kasiterit yang kita pakai adalah bongkahan, stone, dan ore, jadi kita memakai angle of repose-nya itu ada di 35 sampai 39. Dengan angle of sighted-nya adalah 25 derajat. Nah, oke, boleh di next. Sebelum itu kita akan menentukan lebar beltnya dulu. Nah, kita memakai lebar beltnya adalah 36 inci. Karena untuk lebar atau 36 ini, kasiterit ini adalah material yang cocok dengan lebar segitu, karena semakin kecil maka semakin sulit ya menerapkannya. Maka dari itu kita memilih lebar 36 inch. Nah, dengan berdasarkan itu kita bisa menentukan diameter in the roll. Nah, di sini ada dua ya, di tabel 51 ini ada di 6 inci sama 7 inci. Dengan belt width-nya di 36 sampai 96. Nah, karena kasiterit ini kebetulan adalah material yang heavy duty ya, yang keras. Maka dari itu kita pakai yang 7 inci. Kenapa nggak 6 inci? Karena semakin lebar semakin bagus untuk material yang berat seperti kasiterit ya. Lanjut ke kecepatan beltnya. Nah, ada di tabel 41 ya. Kasiterit itu masuk ke bagian ini, heavy, hard, sharp ya, berat, keras, dan juga tajam. Nah, kita memakai lebar belt 36. Nah, untuk lebar belt di range 24 sampai 36 memiliki kecepatan 500 fpm. Nah, untuk lamp size-nya itu kita memakai 100% lamp size. Nah, dengan angle of 125 derajat, yaitu rumusnya adalah B per 7 atau lebar berat per 7. Dan kita dapatkan 5 inch. Oke, boleh di next. Nah, kita akan menghitung capacity table belt conveyor-nya. Nah, tadi udah diketahui kalau angle of started materialnya adalah 25 derajat dengan kecepatannya 500 fpm. Dan densitas yang kita pakai adalah densitas yang bulk ya. Adalah di sini udah dikonversi menjadi lbh per feet kubik, yaitu 199,8.
Lalu kita menghitung equivalent kubik per hour, rumusnya adalah TPH kali 2000 per material density. TPH-nya adalah kapasitasnya, lalu material density-nya ada di atas ya, 199,8. Dan didapatkan hasilnya 1501,5 feet kubik per hour. Lanjut dicari equivalent capacity, yaitu rumusnya adalah equivalent kubik per hour dikali 100 per actual bed feet. Tadi udah didapetin kalau equivalent kubik per hour-nya adalah 1501,5 dan kecepatan blade speed-nya 500. Nah, didapatkan equivalent capacity-nya adalah 303 feet kubik per hour. Nah, di sini untuk menentukan capacity at 1 SVN dan juga cross section of load ada di tabel 43 di sini ya dengan 35 derajat logging beratnya. Nah, di sini karena kita memakai lebar berat 36 lalu angel of startnya 25, di sini kita bisa lihat di capacity at 100 SVM-nya mendapatkan yaitu 6.364 feet kubik per hour. Oke. Dan cross section of load-nya ada di tabel sebelah kiri. Nah, itu kita dapat 1,060 ya feet kuadrat. Lalu dengan itu informasi yang dapatkan kita dapat menghitung rasio yaitu rumusnya capacity equivalent per capacity at 1 CPM dikali 100%. Tinggal lalu masukkan hasil yang tadi dan didapatkan rasionya 4,76%. Oke, boleh di next. Oke, yang terakhir adalah belt conveyor idle stable. Nah, kita memakai bentuk idler 35 derajat atau wing idler tadi di tabel sebelumnya juga. Kita memakai bentuk derajat yang ini adalah karena bentuk inilah yang paling bagus untuk material kasih terit ya. Lanjut ke jarak idlernya berdasarkan tabel 52. Ini lebar berat kita kan 36. Lalu kita tarik dengan densitas yang kita pakai adalah 199,8. Lalu kita bulatkan ke 200 saja. Nah, bisa dilihat di sini kita jarak idlernya 3,5 feet dengan pitchon idlernya 10 feet. Nah, di tabel bawahnya kita dapat mengetahui berat sabuknya yaitu 12 feet LB per feet. Setelah itu kita menghitung berat material ya, weight material WM sama dengan Q kali 2000 per 60 kali V. Q-nya adalah kapasitas yang di soal 150 dan lebar beltnya adalah kecepatan beltnya adalah 500 dan didapatkan weight materialnya adalah 10 lbs per feet. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Boleh di next dulu. Nah, pada materi umur pakai idler ini akan dijelaskan oleh Dovi. Silakan Dovi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang umur pakai idlers. Pertama kita mencari nilai K1 yang hasilnya itu adalah 1,1 didapat dari maksimum lump size yang dipakai sebesar 6 dengan densitas material itu 200. Jadi kita tarik hasilnya 1,1. Kemudian mencari IML. Dengan D itu adalah misalignment, asumsinya 0,25 inci. Mengapa 0,25 inci? Karena untuk memastikan sabuknya tetap berjalan pada jalurnya sehingga ketinggiannya tidak terlalu berdekatan. Dan rumus belt tension dengan TS dikali CW ditambah 1. Dilanjut dengan mencari T. Nah, di sini type of pulley drive-nya kita pakai yang single width knob dengan sudut wrap sebesar 200 derajat, manual take up, dan latch pulley yang menghasilkan sebesar 0,7 CW. Jadi kita pakai rumus yang tadi, T sama dengan TE dikali CW ditambah 1 sama dengan 6130,94 dikali 0,7 ditambah 1 sama dengan 6130,94 dikali 1,7 sama dengan 10.422,60 pound. Oke, next slide. Kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai misalignment idler misalignment load atau ML dengan rumusnya itu D dikali T per 6 dikali SI. D itu adalah diameter yang tadi 0,25 dikali
dengan tegangan tadi 10.422,60 per 6 kali 3,5. Jadi ml-nya itu 124,8 pound. Kemudian mencari nilai idler load dengan rumusnya yaitu conveyor idler load sama dengan WB ditambah WM dikali K1 dikali SI ditambah IML sama dengan 12 ditambah 10 dikali 1,1 dikali 3,5 tambah 124,8. Jadi CL itu sama dengan 204,58 pounds. Dilanjut dengan mencari nilai idler load rating yang dicari dengan menggunakan lebar belt sebesar 36 inci dan stroke angle 35 derajat. Jadi nilai idler load ratingnya itu adalah 837. Oke, next slide. Kemudian mencari nilai return idler load atau CILR sama dengan WB dikali SI ditambah IML sampai dengan 12 dikali 3,5 ditambah 124,08. Jadi CLR itu sama dengan 166,08 pound. Lalu mencari nilai K2. K2 adalah faktor uh, perhitungan massa pakai bearing pada idler. Dengan rumus CL per idler load rating sama dengan 204,58 per 837. K2 sama dengan 0,244. Kemudian mencari nilai K3A. K3A adalah faktor perhitungan rasio antara kecepatan belt dengan diameter roll. Rumusnya itu sama dengan belt speed dikali 12 per roll diameter kali pi sama dengan 500 kali 12 per 7 dikali sama dengan 272,84. Oke, next slide. Next. Lalu dilanjutkan mencari nilai K3B. K3B adalah faktor koreksi memperhitungkan pengaruh diameter roll terhadap umur bearing. Di mana untuk K3B ini kita dapat sebesar 1,75. Yaitu berada di antara yang paling atas di sumbu Y. Berdasarkan skema menunjukkan tingkat umurnya ini bisa tahan jangka lama. Oke, next slide. Lalu mencari nilai K4A. K4A adalah faktor yang menilai pengaruh kualitas perawatan terhadap umur idler. K4A yang didapat yaitu satu yang diasumsikan sebagai rating good. Jadi dia tahan untuk jangka lama. Oke, next slide. Kemudian mencari nilai K4B. K4B itu adalah faktor koreksi yang mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan terhadap umur idler. Di mana material yang kita pakai sendiri yaitu kasiterit. Kasiterit itu mempunyai sifat yang kering dan juga berdebu, maka dia bernilai 0,9 yang mendekati 1. Jadi agak sedikit riskan untuk menyebabkan abrasi pada bearing. Oke, next slide. Next slide. Kemudian nilai K4C. K4C adalah faktor yang mempertimbangkan pengaruh temperatur operasi terhadap umur idler. Di mana K4C-nya itu kita dapat 1. Jadi dia di antara rentang 77 sampai 95 derajat Fahrenheit, yang dimana itu pada garis horizontal menunjukkan ini das, cocok untuk suhu kasiterit di iklim tropis. Oke, itu saja saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Dovi atas paparannya. Nah, selanjutnya itu area allocation. Apa sih area allocation itu? Area allocation itu adalah bagian konveyor tempat material pertama kali dimasukkan ke atas belt, mulai dari titik jatuh material pertama hingga material benar-benar stabil di atas belt. Nah, tujuannya itu untuk mencari desain atau mengoptimalkan desain itu sendiri dan mencari performa dan umur konveyornya. Nah, untuk menghitungnya itu diawali dengan mencari L atau length dengan rumus 0,371B dengan B-nya itu belt sebesar 36 ditambah 0,25 hasilnya itu 13,606 inci. Selanjutnya nilai M atau nilai slant length trapezoid dengan rumus 0,2595 dikali 36 dikurang 1,025 sama dengan 8,317 in. Selanjutnya itu nilai F yaitu nilai horizontal projection-nya dengan rumus M atau nilai yang tadi dikali cos beta sama dengan 8,317 dikali cos dengan cos 35 derajat sama dengan 6,813 inci. Nah, selanjutnya kita cari nilai C atau edge distance-nya dengan rumus 0,055 belt. Ya, belt itu 36 ditambah 0,9 sama dengan 2,88 inci. Nah, selanjutnya kita cari nilai J atau lebar itu ya. J-nya itu height of trapezoid area dengan rumus L ditambah 2F karena F tadi nilainya 6,813 sama jadi hasilnya itu 27,232 inci. Selanjutnya itu kita nyari nilai B. Karena B-nya 36 kita jadi seperti memastikan nilainya kembali. Di rumusnya itu 0,371 dikali B lagi ditambah 0,25 ditambah 2M nilai yang tadi ditambah 2 dikali 0,55 B ditambah 0,9 hasilnya itu 36 inci. Kemudian kita nyari R atau nilai radiusnya dengan rumus L1 atau length di sisi yang lain dibagi 2 sin alfa sama dengan 27,232 dibagi 2 sin 25 derajat sama dengan 32,218 in. Nah, selanjutnya itu kita nyari nilai AB atau base trapezoidnya dengan rumus L ditambah L1 dibagi 2 dikali J. Jadi 13,606 ditambah 27,232 dibagi 2 dikali 4,77 sama dengan 97,399 inch. Selanjutnya itu kita cari nilai angle of surcharge-nya dengan rumus R kuadrat dikali pi alfa dibagi 180 dikurang sin 2 alfa dibagi 2 sama dengan 32,218 kuadrat dikali pi 25 derajat dibagi 180 dikurang sin 2 25 derajat dibagi 2 nilai hasilnya itu 55,55 inci. Selanjutnya itu kita nyari area totalnya dengan rumus ini salah ketik ya. Rumusnya nilai area total sama dengan area surcharge ditambah area base-nya dibagi 144 hasil itu 1,062 feet kuadrat. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai flat belt load section areanya yang diawali dengan cari nilai L1 atau length yang di sisi lain. Rumusnya B dikurang 2C dengan B-nya itu sendiri 36 dikurang 2 dikali 2,88 sama dengan 30,24 inci. Kemudian kita di sini cari nilai radiusnya dengan rumus 0,445 dikali 36 dikurang 0,9 dibagi sin 25 derajat. Hasilnya itu 35,78 inch. Selanjutnya kita cari juga nilai area surcharge-nya dengan rumus R kuadrat dikali pi alfa dibagi 180 dikurang sin 2 alfa dibagi 2 sama dengan 35,78 kuadrat dikali pi 25 derajat dibagi 180 dikurang sin 2 25 derajat dibagi 2 sama dengan 68,25 inci. Nah, yang terakhir kita nyari nilai area totalnya dengan rumus area surcharge yang tadi hasilnya dibagi 144 hasilnya jadi 0,474 feet kuadrat. Next.
Nah, untuk rumus kapasitas daya belt conveyor akan dijelaskan oleh Fadil. Silakan Fadil. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kapasitas dari belt conveyor. Apa sih kapasitas dari belt conveyor? Yaitu jumlah material maksimum yang dapat dipindahkan oleh sistem dalam satu waktu. Contoh yang digunakan pada kali ini adalah 150 ton per jam untuk mencapai nilai akhirnya yaitu horsepower-nya. Di sini nilai Kx, faktor resistansi gesekan idler, Kx sama dengan 0,0068 Wb tambah Wm. AI itu per SI sama dengan 0,0068 tambah 12 kali 12 tambah 10. Ini berdasarkan dari data 2, ditambah 2,4 per 3,5 sama dengan 0,700674 lbs per feet. Lalu di sini ada nilai TAM, tension external material. Pertama, Q kali 2000 dibagi 3600 kali 32,2 dikali V dikurang V0 dibagi 60 menghasilkan 150 kali 2000 per 3600 dikali 32,2 dikali 500 dikurangi 0 per 60 menghasilkan nilai 2,758799 dikali 80,3 dikali 8,33 menghasilkan 21,56659 lbs sama dengan dibulatkan menjadi 21,57 lbs. Di sini terdapat nilai KY. Pertama-tama rumusnya WM ditambah WB A dikali 10 pangkat min 4 ditambah B dikali 10 pangkat min 2. A-nya terdapat dari tabel tersebut dan B terdapat dari tabel tersebut sama dengan 10 tambah 12 dikali 0,9611 dikali 10 pangkat min 4 tambah 1,22,9 dikali 10 pangkat min 2. Ini nilai AB yaitu dirata-ratakan dari jumlahnya lalu dibagi dan menghasilkan nilai tersebut menghasilkan nilai 143,234 dikali 10 pangkat min 4. Next. Ya, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan. Kita akan mencari tension carrying, yaitu rumusnya L dikali KY dikali WB dikali KT. Dengan data yang page sebelumnya, jika dijumlahkan semuanya mendapatkan hasil 8,63 kali 10 pangkat 2 lbs. Selanjutnya kita akan mencari tension return, yaitu rumusnya L dikali 0,015 dikali WB dikali KT. Sama seperti tadi, jika dijumlahkan hasilnya 814,9 lbs. Selanjutnya kita akan mencari nilai TYM, yaitu rumusnya L dikali KY dikali WM. Jika dijumlahkan semuanya, hasilnya 7.191 kali 10 lbs. Selanjutnya kita akan mencari nilai TM, yaitu tension material lift. Rumusnya H dikali WM. Jika dijumlahkan 139,44 dikali 10 sama dengan 1394,4 lbs. Selanjutnya nilai TX yaitu tension terhadap friksi, yaitu L dikali X dikali KT. Jika dijumlahkan semuanya menjadi 3172,34 lbs. Selanjutnya kita akan mencari tension yang efektif, yaitu jika dijumlahkan semuanya, yaitu TAM, TYC, TYL, TYM, TM, sama TX. Jika dijumlahkan semua, hasilnya 6130,94 lbs. Dan akhirnya kita akan mencari nilai horsepower, yaitu tension V per 33.000, yaitu V-nya 500 kecepatannya dan T-nya dari yang sebelumnya. Jika dijumlahkan semua, hasilnya 92,8930 horsepower. Next. Terima kasih atas paparannya Fadil dan Neo. Nah, rumus untuk efisiensi mekanik sistem konveyor akan dijelaskan oleh Artemis. Silakan Artemis. Oke, terima kasih moderator. Jadi pada perhitungan ini kita mencari efisiensi mekanik sistem secara keseluruhan. Efisiensi sistem diperoleh dari hasil kali antara efisiensi motor dan efisiensi transmisi. Karena kedua komponen ini bekerja secara seri.
Artinya, energi dari motor diteruskan ke transmisi sebelum digunakan oleh sistem. Nah, di sini diketahui efisiensi motor sebesar 0,90 atau setara dengan 90% dan efisiensi transmisi sebesar 0,95 atau 95%. Maka efisiensi total sistem dihitung sebagai yang pertama rumusnya itu ada N mekanik sistem sama dengan N motor dikali N transmisi. Jadi 0,90 dikali 0,95 atau yang 0,90 dikali 0,95 itu menghasilkan 0,855 atau setara dengan 85,5%. Artinya, hanya sekitar 85,5% energi input dari motor yang benar-benar bisa dimanfaatkan secara mekanik. Sisanya hilang sebagai gesekan panas dan kerugian mekanis lainnya. Jadi prinsipnya, hasil kali 2 efisiensi itu menunjukkan seberapa besar energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Artemis. Untuk pemaparan selanjutnya itu gambar desain konveyor yang akan dijelaskan oleh Banu. Silakan Banu. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan gambar dari belt conveyor yang kami bikin. Nah, pada rancangan belt conveyor ini, aliran material itu dimulai dari hopper yang ditempatkan pada conveyor A dengan posisi datar. Penempatan hopper di area datar bertujuan untuk menjaga kestabilan aliran material pada tahap awal, yang meminimalkan gaya kejut saat loading, serta memudahkan proses pemeliharaannya. Posisi ini juga memungkinkan distribusi beban yang lebih merata di sepanjang beltnya. Lalu, dari hopper, material mengalir ke belt conveyor bagian A, kemudian bergerak sejauh 730 meter melalui sisi carry side dan ditopang oleh tugging idler. Nah, idler ini membentuk penampang berbentuk V yang berfungsi meningkatkan kapasitas angkut sekaligus menjaga agar material tetap berada di tengah belt dan tidak mudah tumpah selama proses transportasinya berlangsung. Nah, pada akhir lintasan konveyor A, material dipindahkan melalui transfer queue menuju konveyor B. Desain queue ini dibuat dengan mempertimbangkan arah jatuh material agar proses perpindahannya berlangsung halus tanpa menyebabkan kehilangan muatan atau kausan berlebih pada permukaan beltnya. Nah, konveyor B ini memiliki panjang sekitar 650 meter dengan kemiringan 12 derajat, sehingga menghasilkan kenaikan elevasi total sebesar 42,5 meter hingga mencapai titik pembuangan akhir. Nah, sepanjang lintasan balik, return idler menopang belt kosong untuk menjaga bentuk lintasan serta mengurangi lendutannya. Nah, di area head pulley, sistem ini dilengkapi dengan belt cleaner yang berfungsi untuk membersihkan sisa material yang masih menempel pada belt, sehingga dapat mengurangi carry back dan juga menjaga efisiensi sistemnya. Lalu struktur pendukung pada seluruh lintasan itu sudah dilengkapi dengan walkway dan juga platform agar proses inspeksi dan juga pemeliharaan dapat dilakukan dengan aman dan juga mudah. Selain itu, sistem dari belt conveyor ini juga dilengkapi dengan guarding serta perangkat switch pengamannya agar ketika bisa menghentikan operasi secara otomatis bila terjadi kondisi yang tidak normal sehingga aspek keselamatan kerjanya juga tetap terjaga. Secara keseluruhan, rancangan belt conveyor dua lintasan ini dirancang untuk memastikan aliran material itu dari tahap feeding hingga kenaikan elevasi berjalan efisien, stabil, dan juga aman. Desain ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kapasitas dan kestabilan operasional, tapi juga memperhatikan aspek perawatan, keamanan, serta efisiensi energinya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perancangan sistem conveyor menurut standar industri seperti CEMA dan ISO. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Banu. Yang kemudian akan kita akan menjelaskan tentang idler design yang akan dibacakan oleh Zaki. Silakan Zaki. Terima kasih moderator. Moderator boleh di next slide dulu. Berikut ini adalah idler design yang telah kita bikin, yang kita buat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, idler digunakan untuk menopang dan memandu belt agar dapat berjalan sesuai dengan jalurnya. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga, pada tabel 5.1 idler classification-nya, idler yang digunakan adalah throwing idler 35 derajat dengan
rollnya berjumlah 3 buah. Roll diameternya masing-masing 7 inch atau 0,178 meter. Lebar dari idlernya mengikuti lebar belt. Poros dari penyangga idlernya, roll idlernya itu menyesuaikan dari roll idlernya. Selanjutnya, pada pengaplikasiannya, berdasarkan material yang kita bawa atau yang kita angkut dalam sistem conveyor, mineral yang dibawa adalah cassiterite, yaitu maka dari itu material yang dapat digunakannya pada cell roll itu mild steel dengan pelapis seperti polimer, karet atau plastik. Selanjutnya pada poros idler yaitu penyangga rollnya itu menggunakan medium carbon steel. Selanjutnya pada bearing dan housing bisa menggunakan cast iron. Boleh di next. Ini adalah tampilan dari side view dan top view pada idler design. Baik, terima kasih atas penjelasannya Zaki. Dengan demikian penjelasan kita, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.